Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Ada apa Sulfa? Apa sebegitu putus asanya kamu hingga harus menutupi diri dari dunia? Hidupmu masih terus berlanjut. Jangan mau dikalahkan oleh bisikan setan yang membuatmu tersesat. Jangan berpikiran kamu hanya sendirian menghadapi cobaan berat dari Allah saat ini. Kamu tidak sendirian. Ada saya di sini, seorang kakak yang akan senantiasa menjaga adiknya. Pulanglah. Kami semua di sini mencemaskan keadaanmu. Kami semua menyayangimu. Harusnya kamu belajar banyak dari Reina. Jika Reina saja bisa melanjutkan hidupnya dengan baik di yayasan, lantas kenapa kamu tidak? Bukankah Allah memberikan cobaan yang sama pada kalian? Saya sudah tahu semuanya. Untuk itulah, sudah 1 minggu terakhir ini saya terus bolak-balik ke rumah sakit. Saya ingin mengajakmu pulang. Saya ingin memberikan kabar gembira kepadamu tentang peri kecil saya yang pernah saya ceritakan waktu itu. Saya sudah menemukan dia, Sulfa. Kami akan menikah. Apa kamu tidak ingin melihat kakakmu berbahagia? Pulang ya, Sulfa. Rencananya, sore nanti saya akan kembali ke rumah sakit selepas mengajar. Saya akan menjemput kamu. Kita buat kejutan untuk Umi dan Abi di rumah, juga untuk Reina dan Latifah. Mereka yang terus saja menanyakan kabar kamu sejauh ini. Mereka merindukan kehadiran kamu, sama seperti saya. Saya ingin semua adik saya berkumpul di rumah. Bersama-sama kita hadapi semua masalah. Semoga saja Allah membukakan pintu hatimu selepas membaca surat ini. Dan kata terakhir yang ingin saya katakan yakni permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Karena membuat kamu harus kehilangan seluruh anggota keluargamu, sebab kelalaian saya dalam mengemudi. Maafkan saya, Sulfa. Maaf atas kejadian kecelakaan yang menyebabkan Abdullah dan Maira meninggal. Maaf, Raka. Usai membaca surat itu, Sulfa kembali menangis. Setelah hampir 1 bulan belakangan ini, air matanya tak pernah lagi keluar. Meski dalam hatinya hadir beberapa pertanyaan yang membuatnya merasa janggal atas apa yang Raka tulis dalam surat itu. Tentang maksud Raka akan menikah dengan peri kecilnya. Tentang kecelakaan di tol yang menyebabkan Abdullah dan Maira meninggal. Bukankah semua itu harusnya sudah berlalu? Lantas, kenapa Raka masih saja mengungkit hal saat ini? Malam ini, Umi masak besar. Kata Umi, hari ini Sulfa akan pulang. Untuk itulah Umi meminta Reina datang ke rumah untuk ikut menyambut kedatangan Sulfa bersama-sama. Umi kelihatan sangat bersemangat. Bahkan Rania dan Amina jadi aneh sendiri melihat tingkah Umi yang berlebihan malam ini. Wah, ini semua masakan kesukaannya Mbak Sulfa ya Umi? Ucap Reina sambil memandangi hidangan di meja makan. Hari ini kan hari spesial untuk Sulfa, makanya Umi masak yang spesial juga untuk putri Umi. Reina kan juga putri Umi, iya kan? Balas Reina lagi. Iya sayang. Reina juga putri Umi, semua perempuan-perempuan cantik di sini itu putrinya Umi, jawab Umi sumringah. Kalau begitu Reina nggak mau diadopsi Umi, dan kalimat Reina kali ini membuat suasana di dalam rumah itu seketika mendadak hening. Semua sudah tahu hal itu. Abia menceritakan bahwa ada sebuah keluarga dari Bandung yang datang jauh-jauh ke desa ini hanya untuk mencari seorang anak gadis belia untuk diadopsi. Meski sejauh ini Reina terus saja menolak, sayangnya Abi sudah menandatangani surat kepengurusan adopsi untuk Reina. Abi berpikir hidup Reina akan menjadi lebih baik bersama keluarga barunya. Saat itu tak ada yang menyahut kalimat Reina, hingga akhirnya Reina terdiam sendiri. Jamuan makan malam sudah siap. Kini mereka tinggal menunggu kedatangan Sulfa saja. Selang 15 menit menunggu, suara motor Abi yang dikendarai Raka terdengar di kejauhan. Reina langsung berlari ke ambang pintu untuk menyambut sang kakak angkat yang sangat dia rindukan. Dan senyum di wajah manis Reina menghilang saat dilihatnya Raka datang sendirian. Raka masuk dengan wajah kusut bercampur lelah. Loh, mana Sulfa Raka? Tanya Umi. Sulfa tetap tidak mau pulang Umi. Rania terus saja bersungut-sungut sejak malam tadi. Dia kesal pada Sulfa. Nggak capek ya bolak-balik begitu terus dari tadi? Udah kayak setrikaan aja, goda Raka yang muncul dari balik pintu. Raka sudah rapi dengan seragam dinasnya. Dia hendak mengajar. Saat itu kebetulan rumah sedang sepi.
Aminah sudah berangkat bekerja sejak pagi-pagi sekali. Sementara Abi dan Umi belum pulang dari pasar sejak keberangkatan mereka subuh tadi. Raka duduk di teras depan sambil memakai sepatu. Dilihatnya Rania tak bereaksi. Calon istrinya itu terus saja mondar-mandir tidak jelas di teras tepat di hadapannya. "Kamu kenapa sih?" Rania berhenti mondar-mandir. "Gue kesel sama Sulfa. Bisa-bisanya dia bikin Umi kecewa semalam. Padahal Umi itu udah susah payah masak banyak demi menyambut kedatangan dia. Lo gak lihat sih gimana senengnya Umi semalam pas gue lagi bantu beliau masak di dapur. Umi sampai joget terus nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Gue sama Aminah aja sampai kebingungan ngeliat Umi. Bisa-bisanya Sulfa malah merusak kebahagiaan Umi. Kesel tau gak sih?" tutur Rania dengan penuh emosi. Tatapan Raka tak beralih sedikit pun dari wajah Rania. Lalu dia tersenyum. Rania sempat terkesima melihat senyuman itu. Wajah Raka yang fresh dan segar juga penampilannya sebagai seorang guru membuat lelaki itu terlihat lebih dewasa, lebih matang, lebih ganteng, dan lebih seksi. Rania buru-buru menggeleng. Ketika beribu, pikiran kotornya kembali mengkontaminasi otak. "Kenapa senyum-senyum? Ada yang aneh?" tanya Rania dengan wajah sedikit merona. "Iya, ada. Apa?" "Sepertinya hati saya memang gak akan pernah bisa berpaling dari kamu," jawab Raka tulus. "Makasih ya udah segitu perhatiannya sama Umi," tambah Raka seraya berdiri. Meski Raka langsung menjauh karena jarak mereka terlalu dekat. "Kan Umi calon mertua gue," balas Rania yang sekuat mungkin berusaha menahan diri. "Oh, jadi kalau bukan calon mertua kamu gak akan peduli gitu?" "Ya gak juga," Rania kehabisan kata-kata. "Kamu itu gemesin banget sih." Raka jadi gregetan melihat wajah Rania yang dinilainya sangat menggemaskan. Desiran aneh di dadanya yang menjalar hingga ke perut dan berhenti di titik paling vital dari organ tubuhnya membuat tengkuk Raka meremang. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Mereka harus segera menikah. "Ih, senyum-senyum lagi. Lo lagi mikir jorok ya?" celutuk Rania. "Mana ada. Kamu kali yang mikir kayak gitu," balas Raka menutupi. Dia meraih tasnya dan hendak pergi. Dia harus cepat-cepat menghindar. Berada di dekat Rania membuat Raka nyaris kehilangan akal sehatnya. "Saya berangkat dulu. Assalamualaikum," ucap Raka. "Waalaikumsalam." Dasar Ustadz cabul," teriak Rania dan langsung ngibrit ke rumah sambil tertawa sendiri. Tanpa dia tahu kalau saat itu tepat 1 detik Rania mengucapkan kalimat terakhirnya, langkah Raka langsung terhenti. "Jadi kamu nantangin saya nih? Maybe yes, maybe no. Oke, kita lihat nanti malam siapa yang lebih unggul. Unggul dalam hal apa nih? Kita lihat aja nanti." Dasar Ustadz cabul." Raka menoleh ke arah rumahnya di mana sosok Rania sudah tak terlihat di sana. 1 detik saat itu ingatan itu kembali hilang. Apa iya Rania pernah bilang begitu sebelumnya ke saya? Tapi kapan? Beberapa hari kemudian setelah berpikir matang dan berulang-ulang, Rania akhirnya memutuskan untuk menemui Sulfa di tempat perempuan itu mendapat perawatan mental. Sore itu Rania berangkat sendirian setelah dia berbohong pada Raka dan Umi kalau dirinya hendak berkunjung ke rumah kerabatnya. Rania cuma penasaran seperti apa sih sebenarnya sosok Sulfa itu. Terlebih dia pun masih kesal pada Sulfa karena masalah Umi. Meski Rania sendiri tak memungkiri, kejadian yang menimpa Sulfa memang sangat teramat menyakitkan dan mengerikan. Setelah menyampaikan niatnya datang ke tempat itu, pada suster jaga, Rania melihat sang suster pergi lalu masuk ke dalam sebuah ruangan di ujung lorong rumah sakit. Rania semakin kesal hingga dia nekat untuk menerobos masuk supaya bisa bertemu dengan Sulfa. Tak lama kemudian sang suster kembali dan mengatakan kalau Sulfa menolak untuk bertemu dengannya. Hingga ia menjadi kesal, tak peduli dengan teriakan suster yang gagal menahan aksinya. Rania sudah tidak peduli, dia harus bertemu Sulfa hari ini. Harus. Akhirnya dengan nafas tersengal, Rania sampai di ruang rawat Sulfa, di mana si suster tadi masuk. Tanpa mengetuk pintu atau mengucap salam, Rania langsung masuk begitu saja. Sulfa terkejut bukan main, sama halnya dengan Rania. "Rania?" Bekik Sulfa dengan wajah tak percaya sekaligus bingung. Rania berjalan mendekat, hingga sebuah nama terucap dari mulutnya.
Fatimah, ucap Rania. Dia benar-benar tidak menyangka jika kenyataannya Sulfa itu adalah Fatimah, sahabatnya dulu semasa Rania kecil, sahabatnya dulu yang selalu menjadi pahlawan Rania di saat dia susah, sahabatnya dulu yang selalu menjadi sandaran Rania di saat dia sedih. Sungguh Rania benar-benar tidak mempercayai ini semua. Malam itu, Raka kembali teringat pada jurnalnya yang hilang. Dia masih penasaran di mana sebenarnya kini jurnal itu berada. Padahal dia ingat betul kalau dia tidak pernah lagi menyentuh jurnal itu sejak bertahun-tahun yang lalu, tak lama setelah dirinya bertemu dengan sang peri kecil di depan pasar Parangtritis. Apa mungkin jurnalnya terbawa ke rak buku Abi di kamar sewaktu rumah ini direnovasi? Pikir Raka. Akhirnya Raka memutuskan untuk mencari jurnal miliknya itu di kamar kedua orang tuanya. Mumpung Abi dan Umi belum pulang dari yayasan, Raka menggeledah rak buku Abi. Dia menemukan beberapa buku miliknya di sana, termasuk sebuah buku pemberian Abdullah. Sebuah buku berjudul Bekal Pernikahan, karya Syekh Mahmud Al-Masri. Raka tahu dia membutuhkan buku ini secara dia hendak menikah. Raka mengambil buku bersampul hijau lumut itu dari rak buku Abi. Sebuah kertas yang dilipat dua. Raka pun memukutnya dengan kerutan di kening. Saat dia membuka halaman pertama, sesuatu terjatuh dari dalam buku itu. Dan betapa terkejutnya Raka saat tahu isi di balik surat itu. Ternyata itu adalah surat titipan dari Abdullah sebelum sahabatnya itu meninggal. Raka pun membaca isi surat itu, lalu dia menangis. Flashback. Seorang wanita tampak memukuli anak perempuannya yang ketahuan meminta makanan di rumah kakak ipar wanita tersebut. Aduh, sakit mah, rinti bocah perempuan itu sambil menangis. Wanita itu tidak peduli, dia terus menarik paksa sang anak memasuki rumah mereka. Rania, mama kan sudah bilang, jangan minta-minta makanan di rumah Pak Demu. Kamu gak paham juga ya, omel Ralin pada sang anak yang bernama Rania. Tapi Rania lapar mah, Rania belum makan dari pagi, teriak Rania sambil terus terisak. Dia meringkuk di pojokan dinding dengan tungkai kakinya yang memerah akibat pukulan Ralin. Ralin duduk terhempas di kursi reot rumah mereka. Dia ikutan menangis. Sebuah rumah yang bahkan 2 hari lagi harus mereka relakan untuk digusur karena hendak dibangun sebuah resort mewah. Jika dulu semua harta benda miliknya habis tak bersisa karena harus membiayai pengobatan sang suami yang mengidap kanker otak. Kini Ralin harus kembali menelan pil pahit saat anak bungsunya, Rindu, ternyata menuruni penyakit ayahnya. Rindu dirawat di rumah sakit dan membutuhkan banyak biaya. Itulah sebabnya kini hidup Ralin yang susah semakin susah. Bahkan dia tak mampu memenuhi anak-anaknya yang lain, yaitu Devano, Delisa dan Rania. Kata Pak De Rania, boleh kok makan di rumah Pak De, suara Rania kembali terdengar. Pak Demu memang tidak melarang, tapi Bu Demu yang sering kali menegur Mama, supaya kamu tidak sering-sering menumpang makan di sana. Mama yang tidak enak sama mereka, Rania. Maafkan Mama ya. Rania yang saat itu masih berusia 10 tahun. Jelas belum mengerti apa yang dirasakan Ralin. Yang dia tahu perutnya lapar dan dia ingin makan. Rania mau ke pantai, teriak Rania yang langsung berdiri dan berlari keluar. Rania pergi ke sebuah tempat di mana dirinya biasa menghabiskan waktu dengan menangis sendirian. Sebuah tempat yang letaknya tak jauh dari tepi pantai Parangtritis. Ayah, gumamnya pelan. Dia menatap langit, tempat di mana ayahnya kini berada. Rania duduk meringkuk, memeluk lututnya. Dia kembali menangis. Dia rindu ayahnya. Dia rindu sosok lelaki yang dulu sering memeluknya dengan sayang dan membelikannya mainan. Mungkin jika sang ayah masih ada, hidup Rania tidak akan sesulit ini. Bahkan untuk makan saja, Rania seringkali harus menunggu hingga hari mulai senja, di mana sang kakak Devano pulang ke rumah sehabis mengamen di pasar. Tak jarang, Rania pun seringkali ikut ngamen dengan Devano. Malah pernah mereka sampai mencopet saking buntunya. Rania, Rania, panggil seseorang dari arah belakang. Rania menghapus air matanya. Dia menoleh. Fatimah, pekiknya disertai senyuman lebar. Fatimah melangkah mendekatinya dengan sepiring nasi plus lauk pauk yang sangat banyak. Nih, dari Umah, kata bocah perempuan berhijab itu. Wah, banyak banget. Rania langsung menelan salivanya sendiri, melihat betapa banyak makanan lezat yang diberikan Fatimah padanya. Udah,
Cepet makan, nanti kamu keburu ketahuan mama kamu. Kamu dimarahin lagi. Rania tersenyum. Dia memeluk Fatimah. Makasih ya, kamu emang sahabat terbaik. Sore itu, Rania makan dengan lahapnya. Bahkan lauk pauk yang masih tersisa Rania bungkus untuk dia makan nanti malam. Atau dia berikan pada Devano. Rania menghapus buliran air matanya. Selepas melaksanakan salat maghrib bersama, Rania dan Sulfa memutuskan untuk bicara di taman rumah sakit. Mereka duduk bersebelahan di sebuah bangku panjang di tengah taman. Untungnya cuaca malam itu cerah, meski tak secerah hati dua anak manusia di taman rumah sakit itu. Kenapa lo nggak ngasih tahu gue kalau lo itu sebenarnya Fatimah? Itulah hal yang pertama ingin Rania ketahui dari Sulfa. Sulfa tidak menjawab. Rania menoleh sekilas ke arah perut Sulfa yang terlihat sedikit membuncit. Merasa diperhatikan, Sulfa menutup perutnya dengan hijab dan sebelah tangannya. Dia menunduk sambil berkata lirih, "Maaf." Rania kembali menyeka air matanya yang tak mau berhenti. Kenyataan ini sungguh membuatnya hampir gila. Sejak pertama kali dirinya mendengar nama Sulfa disebut-sebut oleh Latifah dulu. Hingga akhirnya Allah mempertemukan mereka di Jakarta. Tepatnya saat Mbak Siti masih dirawat. Fix, Rania tidak suka atas keberadaan Sulfa di sekitar Raka. Rania benar-benar cemburu, kesal, marah. Intinya dia tidak suka Sulfa. Meski semua perasaan ketidaksukaan itu perlahan memudar seiring waktu. Terlebih setelah Rania mengetahui bahwa Sulfa telah merelakan Raka untuk menikahi dirinya. Sementara Rania tahu kalau saat itu Sulfa jelas-jelas mencintai Raka. Rania sempat berpikir apa benar sebaik itu sosok Sulfa. Tapi entah kenapa ada sebagian kecil dari hatinya yang terus menyuarakan tentang kecemburuannya terhadap kedekatan Sulfa dengan Raka. Dan malam ini takdir seolah mempermainkan dirinya. Di saat Rania justru mengetahui bahwa Sulfa adalah Fatimah, sosok sahabat masa kecilnya dulu yang pernah dia cari-cari. "Kenapa lo gak mau pulang?" tanya Rania lagi, berharap Sulfa menjawab pertanyaannya kali ini. "Saya masih trauma." Lama keheningan menyergap mereka yang larut dalam tangis masing-masing. "Kapan Uma sama Abi meninggal?" tanya Rania memecah senyap. "Tidak lama setelah kepergian kamu ke Jakarta. Sebab itulah Mas Abdullah terpaksa menjual rumah kami untuk biaya hidup. Karena kebetulan ada teman yang menawarkan tempat tinggal gratis yang letaknya tak jauh dari pesantren At-Taufik. Jujur ya, sejak pertama kali gue tahu tentang lo, dengar nama lo disebut-sebut sama Raka, gue gak suka. Gue cemburu, apalagi kalau gue pergokin Raka lagi telepon lo, cuma mau tanya kabar Aisyah. Gue marah banget. Sayangnya gue gak bisa ngungkapin karena Raka bilang, gue, lo, dan Aisyah sama pentingnya dalam hidup Raka." Ucap Rania to the point. Dia hanya ingin meluapkan apa yang dia rasakan selama ini pada Sulfa. Itu saja. Tapi sejak Raka kecelakaan dan hilang ingatan, gue gak tahu lagi siapa orang yang lebih penting buat Raka sekarang. Gue, apa lo? Tambah Rania lagi. Dia kembali menatap ke arah Sulfa yang tampak kaget. "Jadi Mas Raka hilang ingatan?" tanya Sulfa dengan ekspresi terkejut. Lambat laun dia pun mengerti akan arti dalam surat yang ditulis oleh Raka. Meski semua itu masih terasa janggal bagi Sulfa. "Astagfirullahaladzim," gumam Sulfa. Itu artinya selama ini Raka menyimpan perasaan bersalah yang teramat sangat melihat kondisinya saat ini. Raka pasti mengira kalau keberadaannya di RSJ akibat stres karena ditinggal Abdullah dan Mairah. Sulfa benar-benar menyesal. Raka dan keluarganya itu peduli sama lo. Gak seharusnya lo kecewain mereka. Saya tidak bermaksud mengecewakan siapapun. Saya cuma butuh waktu untuk bisa menerima kenyataan. Saya cuma takut keberadaan saya di keluarga Mas Raka justru menjadi beban buat mereka, ucap Sulfa. Cukup lama mereka kembali terdiam. Hingga Rania teringat pada kalimat yang pernah diucapkan Raka sebelum suaminya itu hilang ingatan. "Mungkin seandainya saya tidak ke Jakarta dan bertemu kamu, saya sekarang sudah menikah dengan Sulfa di kampung dan hidup bahagia." "Ih, pede banget. Udah tahu Sulfa nolak kamu, bisa-bisanya kamu mikir kayak gitu," omel Rania yang kesal pada Raka yang sering kali menggodanya dengan mengatasnamakan Sulfa. Raka itu paling senang melihat Rania sewot karena rasa cemburunya pada sosok Sulfa. "Gue mau tanya sesuatu sama lo,
Tolong jawab jujur, kata Rania pada akhirnya. Sekuat tenaga dia menahan air matanya yang sudah kembali menggenang. Sulfa hanya mendongak, menatap Rania dengan tatapan yang diselimuti kepedihan. Kenapa dulu lo mengikhlaskan Raka buat nikahin gue, padahal lo jelas-jelas suka sama Raka? Tadi kamu sempat bertanya kan kenapa saya tidak pernah mengatakan kalau saya ini adalah Fatimah, ucap Sulfa. Iya, baiklah, saya akan menjawabnya sekarang. Perempuan berhijab putih itu tampak menarik nafas panjang. Kenapa dulu saya mengikhlaskan Mas Raka untuk menikahi kamu? Pertama, karena saya tahu Mas Raka mencintai kamu, bukan saya. Kedua, karena saya tahu pada dasarnya kalian memang sudah ditakdirkan bersama. Karena sudah dipertemukan sejak kecil oleh Allah sampai kecelakaan itu akhirnya terjadi, menimpa kamu. Dan yang ketiga, karena saya tahu perempuan yang hendak dinikahi Mas Raka adalah sahabat saya sendiri. Mengenai alasan kenapa saya memilih untuk tidak memberitahukan siapa sebenarnya saya sama kamu. Karena saya tidak ingin membebani kamu, Rania. Bagi saya mungkin lebih baik kamu membenci saya daripada kamu harus merasa bersalah atas pernikahan kamu dengan Mas Raka. Itu jawabannya, semoga kamu mengerti. Rania terdiam cukup lama, seolah dia sedang berusaha mencerna baik-baik perkataan Sulfa. Sampai akhirnya Rania kembali menangis, lalu dia meraih Sulfa ke dalam pelukannya. Maaf Fatimah, maaf karena dulu gue sempat benci sama lo. Maaf karena gue udah ambil Raka dari lo. Maaf. Tidak Rania, saya tidak pernah merasa seperti itu. Bukankah akan selalu ada hikmah dalam setiap kejadian? Ambil hikmah dari apa yang telah kamu alami selama ini. Saya pun sama. Saya masih berusaha untuk menggali lebih jauh akan hikmah yang hendak diberikan Allah kepada saya dari semua musibah yang telah Allah berikan pada saya. Hanya saja, saya masih butuh waktu untuk bisa benar-benar menebak apa hikmah di balik ini semua dalam hidup saya. Tutur Sulfa panjang lebar. Malam itu cukup lama mereka saling berpelukan. Pelukan kasih sayang, pelukan pelepas rindu, penyemangat, permohonan maaf, dan mungkin juga pelukan perpisahan. Malam itu menjadi malam penuh dilema bagi ketiga anak manusia di muka bumi. Sulfa dengan segala rasa bersalahnya karena telah membiarkan Raka salah paham akan keadaannya. Dia menangis sendirian di dalam ruangan rawatnya. Sulfa terus memikirkan apa yang sebenarnya harus dia lakukan saat ini. Haruskah dia kembali ke rumah itu, ke rumah Abi dan Umi Salamah, ke rumah di mana dirinya pernah mengalami kejadian mengerikan? Apakah dia akan sanggup untuk kembali tinggal di sana? Namun, jika dia terus berada di sini pun, dia sadar keputusannya pasti akan membuat seluruh keluarga Abi dan Umi kecewa. Dear Allah, apa yang harus hamba lakukan? Mohon petunjukmu. Rania. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah Raka, Rania tak henti menangis. Hatinya terus saja berpikir keras, mencerna ulang semua kejadian yang sudah dan memikirkan hikmah yang sudah seharusnya dia ambil. Rania memang teramat sangat mencintai Raka, tapi Rania juga menyayangi Sulfa sebagai sahabatnya. Lantas mana yang harus Rania prioritaskan saat ini? Kehidupan masa depan sahabatnya atau kebahagiaannya bersama Raka? Dear Allah, mana yang harus saya pilih? Mohon petunjukmu. Raka. Setelah membaca surat dari Abdullah, Raka terus saja termenung di tepi pantai. Duduk menekuk kedua lutut sambil terus menangis. Pikirannya penuh, sepenuh hatinya. Jika pikiran Raka penuh oleh kekhawatirannya akan keadaan Sulfa, tapi hati Raka penuh oleh cintanya terhadap Rania. Dan amanat terakhir yang disampaikan Abdullah kepadanya, membuat Raka semakin dihantui perasaan bersalah yang teramat sangat. Keduanya penting baginya, Rania dan Sulfa. Mereka semua orang-orang penting dalam hidup Raka. Jadi mana mungkin kini Raka harus memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi istrinya. Dear Allah, saya tidak mampu memutuskan masalah ini sendirian. Mohon petunjukmu. Pagi ini, seluruh keluarga dikejutkan dengan kepulangan Sulfa. Sulfa disambut dengan derai haru air mata Umi yang langsung memeluknya. Begitu juga dengan Amina dan Latifah, bahkan Reina langsung berlari ke rumah Umi dari yayasan begitu mendengar kabar bahwa Sulfa sudah pulang. Reina kangen sama Mbak, Reina mau ikut sama Mbak lagi. Reina gak mau pisah sama Mbak,
Reina gak mau diadopsi, tutur Reina dalam tangisnya. Reina sayang, sekarang kan sudah tidak ada Aisyah. Jadi Reina tidak perlu repot-repot lagi menemani Mbak. Mbak bisa jaga diri Mbak sendiri. Sekarang sudah waktunya Reina memikirkan masa depan Reina. Hidup Reina akan lebih baik jika Reina memiliki kedua orang tua yang menyayangi Reina. Bukannya dulu Reina pernah bilang kalau Reina ingin sekali punya keluarga seperti orang-orang. Sekarang Allah memberikan Reina kesempatan itu. Harusnya Reina bersyukur. Sudah, jangan menangis lagi ya. Reina yang Mbak kenal itu anak yang kuat dan pemberani, tidak cengeng. Pagi itu Sulfa bersujud di kaki Umi dan Abi. Dia meminta maaf karena telah membuat kedua orang yang menyayanginya itu khawatir terlalu lama. Umi kembali memeluknya. Aminah dan Latifah pun tak mau ketinggalan. Pagi itu tangis penuh haru bahagia terdengar dari dalam rumah Umi. Pagi ini Raka kembali mengantar Rania ke pasar. Rania yang memang menawarkan diri untuk pergi dengan niatan dia ingin menghindar sementara waktu dari Raka. Tapi sayang Raka justru malah menawarkan diri untuk mengantarnya. Karena ini weekend dan Raka memang libur mengajar. Awalnya Rania menolak supaya Raka tidak mengantarnya, tapi Raka memaksa. Lelaki itu terus saja mengikori langkah Rania selama Rania belanja. Rania terus berusaha untuk tidak terlibat percakapan serius dengan Raka. Alhasil, tak ada percakapan yang berarti di antara mereka. Dan kenyataan bahwa Sulfa sudah kembali membuat Raka dan Rania terlihat senang. Mereka ikut menyambut Sulfa dengan senyuman. Meski saat mereka masuk ke dalam kamar, senyuman di wajah mereka kian menghilang. Di balik pintu kamarnya, Raka tampak berpikir. Raka tak tahu apa benar dia bahagia atas kepulangan Sulfa saat ini. Sungguh ini benar-benar berat bagi Raka. Sementara itu di kamar Latifah yang selama ini ditempati oleh Rania. Rania pun sama berpikir. Mungkinkah kepulangan Sulfa merupakan sebuah petunjuk dari Allah? Petunjuk tentang apa yang memang seharusnya Rania putuskan. Sungguh Rania benar-benar bingung. Rania mengusap air matanya ketika Latifah tiba-tiba masuk ke dalam kamar itu. Senyuman Latifah sirna ketika melihat Rania di dalam sana. Rania sadar kalau Latifah tidak menyukai keberadaannya dan memilih untuk pergi. Namun sayangnya pintu kamar itu sudah lebih dulu ditutup oleh Latifah sebelum Rania sempat keluar. "Iva, mau bicara sama Mbak." "Mau bicara apa?" tanya Rania. Latifah mulai bicara. Tubuh Rania yang tadinya sudah berdiri langsung terduduk lunglai di tepi ranjang mendengar kalimat panjang Latifah. Rania seolah tertohok dengan sangat keras. Latifah berhasil membuat Rania tersadar bahwa dirinya memang bukan yang terbaik untuk Raka. Latifah berhasil membuat Rania tersadar bahwa Raka memang pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Dan perempuan terbaik itu bukanlah dirinya, melainkan Sulfa. Malam harinya, suasana makan malam begitu ramai karena kehadiran Reina dan Latifah juga Sulfa. Sulfa yang kelihatan ceria dan terus tertawa menanggapi celotehan Reina juga Latifah. Kadang Aminah dan Umi sesekali menyela, sampai Abi terus-menerus mengingatkan untuk diam sewaktu makan. Saat itu hanya Rania dan Raka yang terdengar suaranya. Bahkan usai ba'da Isya, yang biasanya Raka mengajari Rania mengaji, malam ini mereka libur karena Rania yang memintanya. Rania meminta izin pada sang ustadz untuk libur mengaji. Tadi pagi sang mama nelpon. Ralin mengatakan kalau mereka sudah kembali dari Paris. Ada kemungkinan Ralin dan Basti akan tiba di Parangtritis besok sore. Dan itu artinya Rania harus segera memutuskan semuanya malam ini. Ya, malam ini setelah termenung cukup lama di tepi pantai, Rania kembali ke rumah. Dia melihat keadaan rumah sepi. Mungkin Abi dan Umi ke yayasan untuk mengantar Reina. Dan itu artinya di dalam rumah itu hanya ada Raka. Langkah Rania terhenti di teras rumah itu. Ragu untuk lanjut melangkah. Dia tidak mau keberadaannya bersama Raka membuat hatinya kembali goyah. Namun suara isak tangis seorang perempuan yang didengar olehnya membuat Rania terkejut. Nyatanya ada Sulfa di dalam rumah itu dan dia sedang bicara dengan Raka di ruang tamu. "Tidak Mas, Mas tidak perlu khawatir. Mungkin Mas Abdullah menulis surat ini karena beliau terlalu mengkhawatirkan keadaan Sulfa dan Aisyah. Dan Mas lihat sendiri kan, sekarang Sulfa baik-baik saja, ada Umi dan Abi yang bisa menjaga Sulfa. Tetaplah lanjutkan niatan Mas Raka untuk menikah dengan Rania. Kalian saling mencintai, sudah seharusnya kalian bahagia. Tapi saya benar-benar bingung Sulfa,
Ini harapan terakhir Abdullah, amanah yang sudah menjadi tanggung jawab saya di dunia menikahi kamu. Saya sendiri tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi pada saya. Kali ini suara Raka yang terdengar. Rania yang terkejut langsung menutup mulutnya. Dia menangis dalam diam. Sulfa yakinkan sekali lagi, menikahlah dengan Rania. Karena kelak Mas tidak akan menyesal mengambil keputusan itu. Itu keputusan paling baik dan benar yang harus Mas ambil. Sulfa yakin Mas Abdullah di sana akan mengerti, jadi Mas tidak perlu khawatir. Baiklah kalau begitu, maafkan saya Sulfa. Setidaknya saya sudah menyampaikan hal ini sama kamu, dan itu tidak akan memberatkan saya di akhirat nanti. Tangisan Sulfa terhenti. Sulfa sudah cukup bahagia jika Mas Raka berkenan menggantikan posisi Mas Abdullah dalam hidup Sulfa, katanya sambil tersenyum. Raka membalas senyuman itu. Jauh sebelum Abdullah meninggal, saya memang sudah menganggap kamu sebagai adik saya, Sulfa. Sulfa lega kalau akhirnya Raka bersedia mendengar kata-katanya. Namun sayangnya, tangisan Rania di luar sana justru semakin merebak. Saat itu Rania tidak jadi masuk ke dalam rumah, melainkan berlari kembali menuju pantai. Dia menangis sesegukan di sana. Sama seperti dulu sewaktu dirinya dimarahi sang ibu karena ketahuan meminta-minta makanan pada orang lain. Rania duduk menekuk lutut di tepi pantai dan berharap seseorang datang menolongnya. Tapi sayang, harapan tinggallah harapan, karena kenyataannya malam itu tak ada seorang pun yang datang menghampiri Rania, hingga dia menangis sendirian, hanya sendirian, dan kalimat Latifah kembali terngiang di telinga Rania saat itu. Mungkin seandainya nggak ada Mbak Rania, pasti hidup Mas Raka sekarang baik-baik aja sama Mbak Sulfa. Mbak Sulfa pasti bisa buat Mas Raka bahagia dan Mas Raka nggak mungkin hilang ingatan. Lagian sudah menjadi hukum alam. Kalau pria baik itu mestinya berjodoh dengan perempuan baik, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana tertera di Al-Quran. Ngaca sama diri Mbak, apa selama ini Mbak itu udah jadi yang terbaik buat Mas Raka? Apa selama ini Mbak itu udah cukup membuat Mas Raka bahagia? Atau malah sebaliknya? Yang Latifah tahu, justru sejak Mas Raka memutuskan untuk menikahi Mbak setahun yang lalu, hidup Mas Raka gak luput dari masalah. Mudah-mudahan Mbak Rania bisa mikir pakai otak, jangan egois. Rania tersenyum getir. Ternyata semua perkataan Latifah benar. Laki-laki baik untuk perempuan baik pun sebaliknya. Sementara Rania, dia bukan perempuan baik. Dia bahkan hanya seorang perempuan yang telah memberikan mahkotanya pada lelaki yang belum berhak mendapatkannya. Rania terlalu murah hingga mengobral dirinya sebelum kalimat ijab dan kabul terucap. Bahkan saat dirinya telah menjadi istri sah Raka, Rania sudah tidak suci. Belum lagi semua perilaku kasarnya terdahulu terhadap Raka. Lalu terakhir, hal yang paling Rania sesali sampai detik ini yaitu kata-katanya pada Raka sebelum keberangkatan dirinya ke Amerika. Rania terus menangis di tepi pantai. Hingga akhirnya Rania menemukan apa hikmah yang mungkin hendak Allah berikan padanya, yakni menempa dirinya untuk menjadi lebih baik. Rania menghapus buliran air matanya. Dia tersenyum. Bukan senyum kesedihan, tapi sebuah senyum penuh rasa syukur. Rania sudah memutuskan. Sesungguhnya inilah hikmah di balik musibah yang Rania alami dalam kecelakaan itu. 1 bulan kemudian, janur kuning sudah melengkung. Hari pernikahan telah ditentukan. Seluruh keluarga sibuk mengurus segala keperluan pernikahan anak lelaki mereka. Para tetangga datang berbondong-bondong ikut membantu dan meramaikan. Wisnu dan Siti baru saja tiba dari Jakarta. Saat itu, Raka sedang berada di tepi pantai, termenung sendirian. "Assalamualaikum calon manten. Kenapa ngumpet di sini?" sapa Wisnu. Raka membalas pelukan Wisnu. "Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Baru sampai nih. Runi mana?" tanya Raka. "Alhamdulillah baik." "Iya, baru sampai tadi. Biasalah Runi yang dicari langsung Aminah, minta jajan katanya." Wisnu mengajak Raka untuk bercakap. Mereka berjalan berdampingan, menyusuri tepi pantai, dan sampai di sebuah pendopo yang letaknya agak jauh dari kediaman Raka. Wisnu memberitahu tentang masalah pembangunan sekolah yang menjadi rencana Raihan pada Raka. Sejak Raka amnesia, Wisnu yang mengambil peran Raka sebagai perantara untuk menghubungi Raihan. Konglomerat kaya itu pun sudah tahu alasannya. Saat itu Wisnu terpaksa menceritakan semua dari awal karena kondisi Raka yang hilang ingatan. Raka mendengarkan dengan seksama. Dia memberi respon positif.
Memang kapan rencananya Pak Rehan akan membangun sekolah itu? Tanya Raka. Secepatnya. 2 hari yang lalu Pak Rehan sempat menghubungi Mas karena dia ingin bertemu kamu. Tapi Mas sudah bilang kalau kamu mau menikah, jadi tidak bisa datang ke Bandung. Tadi pagi Pak Rehan kembali menghubungi Mas. Raka tampak berpikir, maksud Mas kita ke Surabaya hari ini? Wisnu mengangguk cepat. Jauh Mas, lagi pula saya tidak yakin Umi mengizinkan. Besok saya menikah, mana mungkin Umi membiarkan saya berpergian jauh, jawab Raka ragu-ragu. Dari sini ke Surabaya paling 5 jam perjalanan. Kalau tidak macet, ini kan masih pagi. Kita bisa lewat tol Salatiga. Nanti bawa mobil Mas saja, bujuk Wisnu. Raka terdiam sesaat, hingga setelahnya dia menyetujui ajakan Wisnu. Setelah melewati perdebatan panjang antara Umi, Raka dan Abi, turut serta Wisnu di dalamnya, akhirnya mereka memberi izin pada Raka dan Wisnu untuk berangkat ke Surabaya dengan catatan besok mereka sudah harus kembali ke Bantul. Wisnu memastikan dengan cengiran lebar, beres Umi, tenang aja, saya akan jaga calon pengantin ini sebaik mungkin. 10 menit Raka bersiap, berganti pakaian dan membawa tas selempang kecilnya. Wisnu telah menunggu di mobil. Sebelum berangkat, Raka menyempatkan diri untuk berpamitan pada Abi dan Umi. Saat berpamitan, kebetulan Umi sedang berbincang dengan salah satu tetangga. Loh, mau kemana ini calon manten rapi sekali? Tanya Ibu Hadijah. Mau ke Surabaya, ada perlu sebentar. Calon manten kok pergi jauh? Hati-hati loh Raka. Tidak boleh sebenarnya calon pengantin pergi jauh-jauh. Banyak kejadian buruk terjadi gara-gara calon pengantin pergi jauh sebelum hari pernikahan. Makanya sering kita dengar istilah pengantin itu harusnya dipingit, tutur Bu Hadijah. Raka hanya tersenyum. Ah, itu kan cuma mitos, Bu. Segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah. Ya sudah, Raka berangkat dulu ya Umi. Mari Bu Hadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Raka, suara Umi kembali terdengar. Perkataan Bu Hadijah membuat Umi cemas. Entahlah kenapa perasaannya jadi tidak enak, pikir Umi. Raka berbalik dan tersenyum ke arah Umi. Besok Raka sudah kembali Umi, katanya sebelum dia pergi. Tatapan Umi terus tertuju pada Raka, hingga bayangan sang anak menghilang di balik dinding. Perjalanan menuju Surabaya lancar tanpa hambatan. Wisnu dan Raka sampai di tempat yang dijanjikan Rehan tepat waktu. Pertemuan itu langsung. Selama beberapa jam, Rehan mempercayakan semuanya pada Wisnu dan Raka. Lelaki parubaya itu bahkan mengatakan bahwa dirinya sudah mentransfer dana untuk pembangunan sekolah itu ke rekening milik Wisnu. Wisnu terlihat begitu senang. Ini tender besar, pasti untungnya juga sangat besar. Apalagi saat mereka mengecek jumlah dana yang ditransfer Rehan. Nilainya tidak tanggung-tanggung dengan 9 deret angka 0 di belakang. Kita kaya Kak, kata Wisnu ketika mereka hendak pulang. Hus, Mas ini itu uang bukan milik kita. Itu uang hanya dititip oleh Pak Rehan untuk membangun sekolah. Kita juga harus merincikan pengeluarannya pada Pak Rehan setiap 1 bulan sekali sebagai bukti. Oceh Raka. Ya elah, kamu tadi nggak dengar ya Pak Rehan bilang apa? Dia bilang 10% dari dana yang dia transfer itu jadi hak milik kita. Mas sudah hitung, 10% dari 2 miliar itu nilainya 200 juta. Ini baru dana awal, belum dana-dana lainnya yang menyusul. Bekerja sama dengan Pak Rehan itu benar-benar untung. Mas jadi semangat kalau begini, ucap Wisnu kegirangan. Raka cuma geleng-geleng kepala. Di tengah perjalanan pulang, mobil Wisnu mendadak mogok. Wisnu langsung menepikan mobil dan mengecek sumber kerusakannya. Kenapa Mas? Biasalah mobil butut begini nih, minta jajan mulu kerjanya. Oce Wisnu. Saat sedang membetulkan mobil, tangan Wisnu terluka, darah mengalir dari telapak tangannya. Raka langsung bergerak cepat membantu, hingga akhirnya Raka lah yang terpaksa mengambil alih membetulkan mesin mobil tersebut. Tak berapa lama mobil kembali menyala. Sebelum melanjutkan perjalanan mereka mampir di masjid untuk menunaikan salat asar. Saat itu hari sudah gelap. Kamu saja yang nyetir ya Kak. Tangan Mas sakit, pinta Wisnu sambil meringis. Ya sudah, sini kuncinya, kata Raka. Diawali dengan basmalah Raka mulai melajukan kendaraan. Hujan turun saat mereka memasuki tol. Raka langsung menyalakan wiper karena hujan yang turun semakin deras. Di tengah tol, mobil bak itu kembali mogok.
Karena Wisnu tertidur, lagi-lagi Raka yang terpaksa turun untuk mengecek mesin mobil itu. Bermandikan hujan, Raka membetulkan mesin mobil yang memang sudah sangat tua. Sepertinya Mas Wisnu sangat jarang atau bahkan tidak pernah membersihkan mesin mobil ini. Terlihat jelas dari mesinnya yang sangat kotor dan berkarat. Belum lagi oli mesinnya. Entah kapan terakhir kali Mas Wisnu mengganti oli mesin mobil ini. Raka benar-benar tidak habis pikir dengan kecerobohan Mas Wisnu. Padahal oli mesin merupakan bagian terpenting dari sebuah mobil yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, pendingin, peredam getaran, pembersih kotoran, hingga anti karat di dalam mesin. Dan oli mesin yang bekerja keras secara terus-menerus akan mengalami penurunan daya pakainya. Setelah berkutat sekitar 20 menit untuk membetulkan mesin mobil itu, akhirnya mesinnya bisa menyala kembali. Raka mengucapkan hamdalah, pasalnya tubuhnya sudah menggigil kedinginan terguyur hujan sejak tadi. Bahkan bibirnya sampai gemetaran, saking dingin. Raka masuk ke dalam mobil dengan tubuh basah kuyup. Kendaraan di sekitarnya melaju saling mendahului. Jarak 200 meter lagi mereka keluar dari tol. Wisnu tiba-tiba terbangun dan dia bilang ingin buang air kecil. Wisnu meminta Raka berhenti. Tanggung mas, keluar tol kita ketemu pom bensin. Bisa di sana saja buang air kecilnya, kata Raka. Aduh mas udah kebelet kak, cepat berhenti, kalau mas sampai ngompol gimana? Raka mendesah pasrah, dia menepikan mobil. Wisnu langsung keluar dari mobil dan berlari ke arah pinggir tol untuk menuntaskan hajatnya. Saat itu Wisnu masih berdiri di pinggir tol dan Raka duduk di balik kemudi mobil sambil menyandarkan kepalanya ke jok mobil. Entah kenapa Raka merasa dirinya sangat lelah, padahal dia baru saja mengendarai mobil beberapa jam. Sebuah suara benda yang saling bertubrukan terdengar dari arah belakang, tak jauh dari arah mobil milik Wisnu terparkir. Wisnu dan Raka sama-sama terkejut. Mereka menoleh bersamaan dari tempat mereka masing-masing. Wisnu lekas menutup resleting celananya saat dia melihat sebuah truk tronton terguling. Kayu-kayu gelondongan yang dimuat truk tersebut berhamburan memenuhi ruas jalan tol dan saling menggelinding. Beberapa mobil tampak mengambil rem mendadak, hingga menimbulkan bunyi decitan nyaring dari gesekan antara ban dan aspal yang licin. Bahkan ada beberapa mobil yang saling bertabrakan akibat kehilangan kendali karena melaju terlalu cepat dan terlambat untuk menginjak rem. Atau bisa saja efek terkejut hingga membuat si pengemudi kehilangan kendali pada setir mobilnya. Wisnu masih terfokus pada keadaan jalan di mana begitu banyak kayu gelondongan bertebaran dan beberapa mobil yang ringsek akibat tertimpa kayu-kayu besar itu. Hingga dia tak menyadari bahwa mobil miliknya saat itu justru sudah tidak di tempat. Penyebab utama kejadian itu yakni truk tronton yang terguling tadi tergelincir hingga terseret beberapa meter setelah terbalik. Dan naasnya truk itu ikut menyeret kendaraan milik Wisnu yang terparkir di pinggir tol. Raka! Teriak Wisnu terdengar berbarengan dengan dentuman keras dari arah truk tronton yang terbakar. Raka, Pov, kejadian itu begitu cepat. Bahkan saya sendiri tidak ingat apa yang baru saja terjadi menimpa saya. Yang saya tahu tubuh saya saat ini sudah terkapar di atas rerumputan di pinggir jalan tol. Saya sempat mendengar suara Mas Wisnu berteriak memanggil nama saya dibarengi dengan kobaran api yang menyala-nyala. Hujan masih terus mengguyur ketika kepingan ingatan sebuah kejadian kecelakaan terlintas dalam pikiran saya. Saat itu juga hujan, sebuah mobil sedan hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Saya mulai melajukan kendaraan yang saya tumpangi saat mobil sedan hitam itu menukik tajam menuju arah halte. Namun naas karena pergerakan kendaraan saya, mobil sedan hitam itu gagal menukik hingga menyebabkan kendaraan yang saya tumpangi tertabrak olehnya. Dalam kabut yang memenuhi penglihatan saya saat itu, saya sampai melihat ada sesosok tubuh lain yang terkapar di sisi halte yang tadi tertabrak mobil yang saya kendarai. Saya bisa menangkap untaian panjang rambutnya si korban yang sepertinya seorang wanita. Raka, Raka, bangun kak. Raka, saya masih mendengar suara itu suara Mas Wisnu. Kepingan-kepingan ingatan itu terus saja datang silih berganti dalam pikiran saya. Gak usah mimpi loh, bisa jadi suami gue. Dan gak usah berusaha mencari simpati keluarga gue. Gue gak kenal sama lo. Dan lo lihat kan keadaan gue sekarang. Mustahil ada laki-laki yang mau menerima gue.
tanpa niatan lain di belakangnya. Jadi lebih baik sekarang lo pulang dan jangan pernah datang lagi ke sini, oke? Saya terima nikah dan kawinnya Rania Putri Wulandari Akbar binti Muhammad Kianu Akbar dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah. Sah, alhamdulillah. Sakit, perut gue sakit banget. Raka, saya di sini Rania, kamu kenapa? Perut gue sakit. Darah mengalir di bawah kaki wanita itu. Raka, sini main air. Suasana malam di tepi pantai, deburan ombak. Wajah ceria seorang wanita yang terus-menerus memanggil nama saya. Raka, sini dong. Saya di sini aja. Dingin. Payah. Aku sayang kamu, Kak. Tapi kamu kan belum lihat wajah saya. Saya ini jelek loh. Malas deh kalau udah ngomong jujur terus malah diledek. Terima kasih sudah menyayangi saya. Malam yang penuh gairah, desah nafas yang bersahutan, dua tubuh manusia yang saling bercumbu dalam redupnya lampu ruangan. Rania, 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 dia istri saya. Rania istri saya. Saya masih sadar ketika beberapa orang datang menghampiri saya. Mereka membawa saya ke dalam ambulans. Raka, Raka, bangun Kak, bangun. Suara Mas Wisnu kembali saya dengar. Sepertinya lelaki itu menangis, dan itulah suara terakhir yang saya tangkap oleh indera pendengaran saya. Mungkinkah ini akhir hidup saya? Ya Allah, saya masih ingin hidup. Saya masih ingin bertemu dengan istri saya. Saya ingin bertemu Rania. Dia istri saya. Saya sudah mengingat semuanya sekarang. Beri saya kesempatan, saya mohon. Hingga setelahnya, semua mendadak gelap dan sunyi. Rania, ini hari paling bersejarah dalam hidup saya. Hari di mana saya berhasil mengucapkan kalimat qaul tanpa cacat meski saya sangat gugup saat itu. Saya baru saja mengguncang arsy Allah dengan menjadikan dirimu halal bagi saya. Kamu dan saya kini sudah menjadi kita. Saya mencintaimu dan saya akan selalu berusaha menjaga dan melindungi dan membahagiakan kamu. Saya mencintaimu dan berharap suatu hari nanti kamu pun bisa mencintai saya.